Romo Arwan, Romo Bram, Pak Joko dan saudara-saudara sekalian, saya kira kalau kita jadi pengusaha, ya resepnya sama saja, gitu ya, bahwa kita tidak bisa tidur mendiamkan usaha kita, kan begitu saja sebetulnya, ya. Karena usaha dari waktu ke waktu pasti berbeda, customer kita berbeda, ya. Mata orang berbeda, perasaan orang berbeda, bacaan orang berbeda, teknologi belum berbeda, ya. Selalu ada hal yang baru dan kita tidak bisa mendiamkan. Kalau usaha kita turun, ya kita harus lakukan sesuatu, tidak bisa kita diamkan. Kalau ada usaha bagus, jangan lupa, apapun yang bagus pasti membuat orang melihat, ya, wah ini peluang, maka orang lain juga akan masuk. Begitu saja selalu, ya. Apapun yang harganya bagus, marginnya besar, pasti ada kompetisi datang. Ketika harga minyak dibuat oleh negara Arab menjadi senjata minyak, dan kemudian harga minyak naik terus, negara-negara di Eropa Utara kemudian berpikir, oh iya ya, sekarang bisa jual minyak, kalau harganya bagus kami mau dong ikut produksi. Kalau dulu kan kos kami tinggi karena kami harus ekspor di daerah yang jauh dan itu perlu teknologi laut dalam untuk mengambilnya. Tadinya nggak bisa karena harganya terlalu murah. Maka begitu harganya naik, negara-negara Eropa dan Rusia ikut produksi minyak. Ketika mereka produksi minyak, harga minyak jadi turun lagi, terkoreksi lagi, karena supply-nya banyak. Ya, jadi selalu akan ada hal yang baru. Dan ketika kemudian harganya turun, saudara harus melakukan sesuatu. Apa itu? Efisiensi. Tadinya kita bisa gajinya besar-besar, tenaga kerjanya bisa bule dibawa ke sini, padahal hanya tukang AC. Ya, saya masih ingat dulu ketika saya jadi konsultan di Exxon, berapa itu? Saya masih baru lulus S1, tinggal di suatu tempat, ya, itu suatu perkampungan orang asing isinya, asing semua, bahkan tukang AC-nya saja orang dari Inggris, ya. Dan ekspat itu hidupnya enak sekali di sini. Kami makan itu tempatnya seperti ini, itu steak semua, daging semua yang bagus-bagus dan enak-enak itu semua. Ya. Lampunya terang, tidak pernah mati. Kemudian sekolahnya terkenal, sekolah Arun di sana. Saya kalau pergi ke Singapura, saya sering ketemu rombongan itu, drum bandnya. Mereka bertarung di sana, mewah sekali gitu kehidupannya. Ya. Nah, ketika harga minyak turun, ya mereka tidak bisa lagi foya-foya seperti itu, efisiensi semuanya, supaya bisa bertahan. Ya. Kita bikin usaha kan begitu, begitu kita tahu pandemi, pendapatan nggak ada, efisiensi kita. Ya, kita bilang kita lakukan di rumah saja, berarti tidak dapat uang saku, tidak dapat uang transport, gaji kami bayar. Begitu, karyawan tidak terima dulu. Begitu. Tapi prinsip usaha selagi sepi, saudara justru harus invest. Karena begitu ekonomi membaik, saudara yang paling siap, asal berada di tempat yang tepat. Kan begitu saja sebetulnya. Tapi saya ingin cerita sedikit juga mengenai teknologi yang merubah kehidupan kita. Saudara-saudara, hidup ini kan dirubah oleh 3 buah apel. Ada 3 buah apel yang merubah dunia. Apel pertama ceritanya Romo-Romo ini, ya, Adam Hawa. Sehingga manusia karena tergoda oleh iblis, dan itulah legitimasinya Tuhan. Romo kemudian mengatakan itulah kekuatan Tuhan dan itulah lawannya iblis. Iblis menggoda manusia, manusia kemudian merasa sakit, malu dan menderita, ada kematian dan sebagainya. Dan kita kemudian mengatakan otoritas tertinggi itu adalah Tuhan. Manusia yang tidak mengenal Tuhan melihat itu alam semesta, gods. Kalau kita bilang God, ya, Tuhan, God. Mereka bilang gods. Gunung, batu, saudara lihat kan di sini orang yang masih punya keris dan sebagainya. Alam supernatural itu. Nah, otoritas pertama itu adalah Tuhan. Ya, ketaklukan kita pada Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan orang? Orang yang mewakili Tuhan. Ya, kita mulai dengan Tuhan Yesus, ya, mukjizatnya. Setelah itu kemudian kita menyaksikan
ada romo yang spesialisnya adalah eksorsis, kan? Mengusir setan, ya. Nah, kemudian saudara-saudara kalau mau buka usaha, saudara minta berkat dari romo, gitu kan? Ya, Tuhan. Dan di luar itu adalah dukun, ya. Orang minta pendapat dari dukun. Pak Kiai juga begitu. Orang datang ke sana, God atau gods. Nah, tapi ketika ada sains, mulai nih bertengkar. Kopernikus kemudian jadi masalah. Ketika dia mengatakan pusat tata surya itu saya sudah hitung. Pakai matematika, pakai segala macam. Itu pusat tata surya bukan di bumi. Tapi kemudian kita semua bilang, dia ingin membalikan kitab Kejadian. Ya, karena Tuhan menciptakannya di bumi, untuk menciptakan bumi ini. Ya. Nah, dia mengatakan pusat tata surya matahari. Ribut. Abad ke-16 itu awal. Tapi abad 17 ada apel kedua yang berubah ke dunia. Ketika Isaac Newton di tempat pengasingannya, pada waktu itu lagi ada wabah. Jadi semua orang isolasi. Nah, dia lagi isolasi di suatu tempat peristirahatan bangsawan, dia melihat apel jatuh. Jatuhnya ke bawah begitu, bukan ke samping, bukan ke atas. Kalau orang kita bilangnya, kalau apelnya jatuh di kepalanya, dia bilang, saya sial apa nih? Datangnya ke dukun. Ya? Atau tanya pada mimpi. Kalau mereka, sains, bertanya pada sains. Dan apel kedua itu merubah kekuatan otoritas dari pertama kalinya Tuhan menjadi ke sains, berbagi kekuasaan. Maka banyak romo yang mulai abad 17 itu, pada itu 1666 kejadian apel itu, ya. Kemudian abad 17 itu banyak romo yang mulai belajar sains. Terus sampai kemudian abad 20, saya beruntung sekolah saya terus sekolah Katolik dan romo-romo saya adalah saintis. Coba kita lihat itu, romo-romo mendalami sejarah, mendalami antropologi, mendalami bahasa, mendalami fisika. Ya, pater saya di Canisius itu, Pater Dross waktu dia itu pertama menggantikan Pater Yeiken, ya, waktu saya datang sana. Nah, itu buku-buku saya juga di buku lama semua, karangan Bruder zaman dulu itu, ya. Jadi saya masih bisa lihat nama-nama senior saya yang terkenal, termasuk Suhoki, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu saintisnya Romo, bagaimana Romo mendalami sains berbagai peran. Padahal dulu Kopernikus itu dimusuhi oleh gereja. 2 abad bukunya dilarang dipakai. Tapi sains membuat manusia mulai punya kemandirian. Kita bisa mencari rahasia alam. Ternyata kenapa angin bertiup, kenapa musim kering, kenapa panen gagal, bukan semata-mata karena ya kutukan Tuhan. Ternyata orang tangannya, jarinya satu keluarga itu telunjuknya hanya setengah, kok anaknya juga setengah. Ternyata bukan kutukan Tuhan, karena dulu itu dipercaya sebagai kutukan Tuhan, ya, karena ada mitos bahwa ada pendeta yang sering lihat apelnya itu dicuri orang, dan dia mengutuk, siapa yang ambil apel ini, maka dia akan dibuntungkan jarinya. Ternyata istrinya yang lagi hamil, yang lagi makan apel itu, ngidam dia. Nah, jadi dulu dia kutukan, karena keluarga-keluarga itu anaknya begitu semua. Ternyata ditemukan oleh saintis itu namanya DNA, genetik. Nah, rahasia alam itu diungkap satu persatu oleh sains. Maka otoritas saintis dari God ke sains, ya, dan ini nanti berbahayanya adalah semakin sekuler. Tapi gereja mengatakan sekuler oke, karena beragama secara rasional. Tapi di kelompok agama lain itu ditolak. Nah, kemudian otoritas yang ketiga, ini yang bisa membuat banyak sekali pemimpin tidak sadar bahwa kekuasaan itu berisiko, bahwa usaha itu juga berisiko. Apa itu? Algoritma. Yang berawal dari nama orang Al-Khawarij, orang Turkmenistan, Turki, ya, dari peradaban Islam, ngajari matematika, jadi aljabar, kemudian masuk berikutnya menjadi algoritma,
Dan masuk lagi ketika ada machine learning, ya, karena orang pakai komputer, tahun 1950 ditemukan mesin-mesin itu mulai ditemukan, pakai elektronik, pakai segala macam itu, ya, bisa menghubung-hubungkan, kode-kodenya dimasukkan, dan kemudian nama algoritma menjadi algoritmik. Karena apa? Karena algoritma ini dikasih makanan. Sama saja saudara punya keris, saudara kasih makan, dia bertuah lama-lama kan? Ya, saudara sembah, lama-lama kan berpuasa dia kan? Atas saudara kan? Saudara sembah, saudara kasih wangian, saudara kasih segala macam, saudara sembah. Datanglah itu kekuatan itu kan? Ya, sama saja kalau saudara mengkultuskan diri saudara, saudara bisa sangat berkuasa itu. Nah, ini algoritmanya dikasih makanan, namanya data. Ya, kenal itu. Terus alatnya, rumahnya, namanya machine learning, bukan cuma sekedar mesin komputer itu. Komputer makin pinter. Tahun 80-an itu mengalahkan manusia pemain catur, namanya Deep Blue, ya, yang Garry Kasparov itu, ya, juara catur dunia, dikalahkan. IBM bikin namanya Deep Blue. Nah, tahun 2000-an itu mengalahkan pemain, kalau catur kan permainan barat, ini permainan Asia, namanya Go. Ada nggak saudara yang pernah main Go? Yang dot itu, terus kemudian nanti dikepung, kalau berhasil dikepung, semuanya punya saudara. Itu lawannya itu. Itu permainan yang kompleks, karena permainan sama kompleks. Terkenal di negara-negara yang Confucianism. China, Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong. Nah, itu yang buat Google. Dia bikin mesin itu bisa ngalahin juara dunia, mula-mula juara lokal di Eropa, orang Asia. Lama-lama kemudian orang juara dunia dari Korea. Orang Korea nangis ketika juaranya kalah. Dan itu dramatis sekali. Mesinnya belajar tentang cara berpikir manusia, bisa ketemu pola. Nah, machine learning ini bisa memperbaiki diri karena dia belajar. Jadinya AI. Benda-bendanya dikasih sensor sehingga bisa bergerak sendiri, bisa digerakkan oleh orang. Duit bisa digerakkan, namanya Bitcoin. Data akuntansi bisa digerakkan, PDN bisa dibobol pakai hacker, gitu kan? Maka tuyul pun kalah oleh hacker. Karena dia dukun tidak ngerti, tuyul tidak ngerti password, tidak kenal peradaban password. Hacker tahu membobol password. Maka yang namanya tuyul pun kalah. Ya? Nah, saudara-saudara kita lihat sekarang, ini semua ada di sini. Dia dengerin kita nih. Maka saudara ngomong apa dekat sini, tiba-tiba saudara buka, itu keluar. Dia namanya smartphone. Saudara lagi cari mobil Mazda, tiba-tiba muncul di Google saudara itu ada Mazda. Dia kenal saudara. Ini mengenal kita sebelum kita mengenal kita. Padahal Romo sudah bikin retret. Waktu SD retretnya adalah Who am I? SMP, siapa sesamaku manusia? Ya kan? SMA, aku mau kemana? Kita mengenal diri kita. Ini sekarang mengenal diri saudara lebih cerdas daripada saudara mengenal diri saudara. Saudara, anak saudara, kalau saudara sudah tidak galau lagi, kelihatan sudah matang, sudah berkeluarga, sudah tidak ada kecemburuan, sudah tidak ada kegelisahan, kecuali usaha atau orang tua atau sakit dan sebagainya. Tapi anak-anak remaja lagi galau, diputusin, kan dia bercakap-cakap di sini, dia ngomong sama pacarnya. Buku hariannya ditaruh di sini, beda dengan saudara. Buku harian tidak boleh dibaca orang baca saudara marah. Tapi kalau anak sekarang, kalau tidak dibaca orang, dia marah. Kok tidak ada yang share, tidak ada yang like. Ya kan? Saya ngopi dulu sekarang. Wah, enak kopinya, terima kasih. Nah, saudara, jadi mesin ini bisa kenal orang. Lagi dia galau, dia buka Spotify. Tahu ya Spotify kan? Dia pengen dengerin, dia lagi mikir musik apa ya? Sudah datang rekomendasi sesuai dengan perasaan hatinya. Lagu-lagu galau muncul. Dia mengenal kita lebih cepat daripada kita mengenal perasaan kita.
Itu namanya algoritma. Kehidupan yang disebut algorithmic life. Gitu ya. Sama saudara. Saudara lagi sampai di suatu kota, saudara mau makan apa? Ini sudah memberi rekomendasi. Dia mengenal kita. Inilah algoritma. Inilah yang membuat sepatu bata kalah dengan sepatu yang namanya Kompas, dengan sepatu yang namanya Brodo. Apakah itu orang Jakarta? Oh, orang daerah macam-macam. Saya ketemu tuh orang-orang di daerah itu yang terpencil tapi kok sukses. Saya ketemu Pak Bambang Purwanto, usia hampir 70, lulusan The Brito. Ketemu di Bali, diundang saya oleh istrinya untuk pergi ke suatu kampung di daerah Lovina, Bali. Waduh, saya jauh, tapi ongkos saya di cover semua. Dan sampai di sana saya diumpetin. Karena Pak Bambang itu penonton YouTube saya dan dia pengen ketemu saya dan istrinya tahu dan menjadikan saya oleh-oleh hadiah ulang tahun bos. Saya ini jadi kayak kado. Dan yang terjadi adalah saya pas datang ke sana saya bingung. Saya sudah bikin materi bagus, poin-poin. Saya diberitahu nanti Bapak bicara di hadapan distributornya. Apa produknya? Minyak kutus-kutus. Berapa yang sudah pakai minyak kutus-kutus? Coba kita lihat di sini. Coba. Gila kan saudara-saudara? Segini nih. Di setiap tempat tuh sekitar 40-50% audiens saya pemakai minyak kutus-kutus. Namanya Pak Bambang Purwanto. Jadi saya pikir diberitahu bahwa pesertanya distributor. Saya sudah bikin materi yang bagus karena bayangan saya distributor itu seperti distributornya Yamaha, Suzuki, mereka pemilik hotel rata-rata. Begitu saya datang ke ruangan isinya emak-emak semua, orang kampung. Di depan saya sudah curiga ada bis dari Salatiga, datang satu rombongan dari Salatiga, dari Magelang. Yang jualan emak-emak. Pak Bambang bilang sama saya penjualannya 50 juta botol selama 10 tahun. Dan setelah saya lihat Pak Bambang kaya raya. Iya Pak, saya menang kaya. Nanti Prof lihat siapa yang bicara di sini. Yang bicara semua pimpinan BCA, dirut, direktur, beberapa orang komisaris, semua ikut ngomong. Kasih videonya. Direktur bank datang, semua khawatir duit ditarik oleh Pak Bambang. Dan dia sekarang membeli kastil dan bukan cuma yang satu, tapi dia beli 2 di Belanda. Kenapa Prof tahu saya kaya? Ya 50 juta botol dan harga minyak Bapak tidak murah. Tidak murah kan 200 ribuan ya. Minyak kutus-kutus itu. Pakai apa? Pakai algoritma. Orang tuh membeli dengan melihat algoritma. Algoritma membaca perasaan kita, membaca. Makanya terjadi pergeseran lagi. Ini apel yang ketiga. Apple. Lihat ada lambangnya di belakang. Yang digigit. Algoritma tadi ada Tuhan God, saintis manusia, sekarang ini algoritma. Romo kalau mau bikin khotbah sama kayak Pak Agung, tanya pakai AI, apa topik ini hari ini? Tentu kadang-kadang dia nggak bisa jawab karena harus ada lebih spesifik. Hari ini adalah hari itu, hari apa? Ya, hari kematian atau hari kebangkitan Yesus, ya kasih sedikit lah clue di situ, namanya pro. Kita bisa tahu, dia langsung bisa tebak Romo ini lebih suka apa. Kalau Romo sering operasikan ini, dia akan kenal kita. Nah, jadi dari tadinya apa ini God, kemudian scientist, human yang penguasanya, sekarang ini algoritma. Inilah yang membuat penguasa suka salah. Dia pikir dia berkuasa. Kapolri tidak berkuasa. Yang berkuasa itu algoritma. Algoritma itu yang membuat polisi yang melakukan pungli dengan cepat ditangkap. Pak Jokowi khawatir ketika pas pampres nyetop ambulan, langsung
humasnya minta maaf. Ya kan? Karena itu salah. Nyetop ambulans harus lewat, karena itu orang sakit, orang mau mati, harus ditolong. Kamera di mana-mana. Usaha bisa berkembang kalau kita punya orang yang ngerti itu. Maka di sini saudara-saudara, udah ada nih. Sebelum saya pikirkan sudah ada di sini. Skill kita, ini skill zaman dulu kita. Saudara-saudara sama saya dibesarkan dalam revolusi industri 1.0 dan 2.0. 1.0 mesin uap, 2.0 otomotif dan listrik, standarisasi dan sebagainya. Ya. Kemudian 3.0 komputer, kita ngerti lah komputer ya. Tapi anak sekarang kan 4.0, 5.0, audio, video, audit, mereka editing, mereka masukin, mereka jadi apa? Jadi content creator. Berapa di atas saudara jadi content creator? Gak ada. Berapa di atas saudara jadi afiliator? Gak ada. Tanya sama anak di rumah. Jangan-jangan semua anak saudara jadi afiliator. TikTok bilang sekarang ada 7 juta content creator di TikTok. Sellernya 7 juta. Afiliatornya another 7 million. Itu pekerjaan anak-anak sekarang. Ya. Skill mereka di mana? Di sini. Streaming dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah saudara generasi penikmat kemakmuran. Bapaknya punya duit, istrinya nangis lihat anaknya, kasihan. Sekolah keluar kota, telepon. Satu hari beberapa kali saudara telepon anak saudara yang sedang merantau. Itu menjadi strawberry generation, lembek. Bapaknya punya duit, lebih makmur, kirim duit. Sekolah di Seattle, mobilnya bagus-bagus. Sekolahnya saudara nggak ngerti benar apa nggak benar. Teman-temannya karena kampusnya dapat yang penting sekolah di Amerika, yang penting sekolah di Australia, kampusnya sembarangan, nggak lulus saudara ada masalah. Banyak keluarga Indonesia kayak begitu, ya. Dan rata-rata dibesarkan dari keluarga yang bapaknya pemilik kemakmuran. Perilakunya di sini, sikap fun, bangun siang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Malam mereka melek, mereka berselancar di digital, streaming dan sebagainya. Malam mereka memiliki sifat switching culture. Kalau saudara subscribe saya punya IG, pasti tahu konten-konten saya di IG yang 2 menitan. Gaya anak sekarang namanya switching. Kenapa switching? Karena algoritma itu memberikan apa? On demand ekonomi. Pada saat mereka mau, mereka dapatkan. Kalau saudara kan mesti beli kaset dulu, kalau dulu zaman dulu. Pergi kan ke pasar kan, toko kaset. Saya di Jakarta ke Duta Suara, ya, beli kaset, pergi ke sana 1 jam, milihnya 1 jam lagi, bawa pulang lagi 1 jam. Tidak bisa on demand. Anak sekarang lagi galau, sudah langsung dikasih list. Nih lagunya Tulus, lagunya siapa lagi di situ. On demand, apapun yang diinginkan seketika dia bisa dapatkan. Shoppingnya namanya pillow shopping. Bisa belanja sambil rebahan di bantal. Check out. Makanya button scarf dan sebagainya yang jual kerudung itu memasarkannya malam-malam, bikin konten yang bagus malam-malam. Ini anaknya seperti itu, dan mereka tidak loyal. Kenapa tidak loyal? Karena ibunya suruh pindah kerja. Beda gaji 500.000, pindah kerja. Ya, ini banyak kasus. Tadi malam Romo Andre cerita sama saya. Di Agni ada begitu, sudah diterima di 5 perusahaan. Ibunya bilang jangan. Dan ibunya bilang sama Romo jangan bilang anak saya nggak peduli. Klien saya bukannya si ibunya, tapi anaknya. Karena ibunya pengen anaknya kerjanya di kantor yang sama dengan bapaknya di kotanya, perusahaan besar di Kudus. Akhirnya nggak diterima juga, dan akhirnya balik lagi ke sekolah, kerjanya di sekolah akhirnya. Ibunya yang bikin switch tidak loyal. Hati-hati ibu-ibu. Akhirnya mereka tidak bisa menjadi pegawai. Ya, nah
Kalau saudara-saudara wajahnya kelihatan nih, tipe ini nih. Saudara kerja keras wajah saudara. Mukanya muka pekerja keras. Kelihatan. Mungkin sebagian yang lebih muda enggak kelihatan. Ya? Atau belum, atau sedang berproses. Disiplin. Saudara disiplin. Saudara di kelas tuh tangannya dilipat, duduk. Kalau saudara jalan-jalan, guru langsung pakai penggaris. Dilempar penghapus, pakai kapur. Ya kan? Membuat saudara patuh, loyal. Oke? Loyal. Dan saudara punya leadership. Dibentuk oleh orang tua saudara yang keras. Dulu hidupnya penuh keterbatasan. Ini kalau saudara. Nah, jadi tapi masalahnya saudara nih, sikap mentalnya begini, masalahnya saudara jadul skillnya. Jadul skill. Kalau saudara bekerja pada orang lain, saudara terancam pensiun dini. Saudara bekerja di PT Pos, saudara bekerja di industri sandang, saudara bekerja di Peruri, saudara bekerja di Bank Indonesia, orang-orang tua di atas 50-an ini. Saudara bekerja pada orang lain dimanapun, saudara terancam karena jadul. Oke, yang bagus itu orang tua, tapi punya skill baru, mau belajar. Ini the strike. Tapi anak-anak remaja sekarang 9,9 juta nggak punya pekerjaan. Ya karena satu peranan orang tua, ya. Yang kedua ada disiplin, bukan fun. Kan sekarang pengen work-life balance, bekerja smart, ya kan? Beda dengan saudara. Kalau saudara kan nabung dulu, baru saudara spending. Beli rumah dari tabungan sebagai DP. Kalau sekarang nggak punya duit, bisa nonton Taylor Swift, bahkan ikut namanya tiket war. Kenapa? Karena pay later semuanya. Pay later. Saudara bisa pakai pay later itu tanpa dilihat saudara kredit ratingnya bagaimana. Jadi pendapatan hari esok saudara ngutang, nggak bisa juga pinjol. Pilihan. Kan begitu. Pendapatan hari esok. Jadi generasi penikmat kemakmuran hari ini duitnya banyak sekali. Makanya skincare itu laku. Sampai ke desa-desa. Sudah cek orang desa. Semua pakai skincare. Harga 75.000 menjadi 250.000. Pakai pay later. Bayar berapa kali? Ya. Dan semua kawan saya, anak-anak muda yang bikin skincare, bikin kosmetik kaya raya hari ini. Saya mau dikasih kucing karakal, kucing hutan, kucing yang mahal, mau dikasih. Tapi saya bingung, itu kan predator, makannya daging, serem. Saya nggak piara binatang yang keras-keras begitu. Berusaha saya piara, ya kan? Berusaha enak, cuma kasih rumput sama kasih ubi, ya, ketela, selesai. Ya, nah saudara-saudara, begini, anak yang begini, skillnya tidak mau yang baru, maka mereka nganggur. Tapi kalau mereka punya skill baru, mereka lebih baik kerja freelance, self-employed, jadi afiliator, content creator, ya, jadi agency untuk endorse, untuk segala macam di sini. Ya, nah jadi ancaman ini bukan hanya untuk anak muda, tapi juga untuk kita orang tua di sini. Nah sekarang bagaimana usaha saudara? Kalau saudara usaha tetap pakai cara-cara jadul, sama saja perusahaan saudara akan obsolete. Lihat, Mustika Ratu, Sari Ayu. Wah, keluarga itu sudah datang pada saya, Pak Renat, tolong carikan saya produk. Saya sekarang sudah tidak lagi, ini penjualannya turun, ini begini. Kalah dengan MS Go, kalah dengan SR12, ya, kalah mereka dengan yang pakai algoritma. Begitu. Jadi ini sekarang seperti ini. Nah, saudara pikir kami bikin hotel rame, bagus. Nah dulu, saudara rame. Di sebelah besok ada hotel lagi. Konsepnya ikut kita, pasti itu. Ketika ada di sebelah, saudara nggak bisa dengan pricing yang sama. Saudara harus mainkan paket-paketnya. Saudara nggak ngikutin irama itu, saudara ketinggalan, saudara hilang. Setelah itu saudara pikir lagi, apalagi ya supaya kita tetap rame. Mikir terus kan kita kan, pakai algoritma dan lain sebagainya. Inilah barangkali problem kita. Saya tidak nakut-nakutin, ya, tapi kita harus selalu memperbarui. Saudara mendidik anak aja udah nggak bisa sama dengan dulu.
Nggak bisa. Pakai gesper, kabur anaknya, jadi keras kepala. Mereka dikawal Komnas HAM. Ya kan, saudara kan tidak ada Komnas HAM. Saudara punya bonding dengan orang lain. Anak sekarang tidak punya bonding, tidak punya emotional bonding. Kenapa? 3 tahun kena pandemi. Di rumah, dia pikir semua sahabat mereka banyak. Kalau teman banyak itu akan membuat kita menjadi lembut. Karena kita diamplas oleh orang-orang lain sekitar kita. Kita ngomongnya sembarangan, teman kita bilang, gua nggak mau main malu. Payah, kamu ngomongnya kasar. Teman kita tidak banyak. Akhirnya orang membentuk kita. Tapi kalau di dunia algoritma, anak-anak kita bisa sembunyi, bisa tidak kelihatan orang. Emosinya tidak terlatih seperti saudara-saudara. Saudara sekolah di pelonco, anak sekarang tidak di pelonco. Kalau di pelonco, saudara punya bonding, saudara punya hubungan, saudara lebih tahan mengambil ujian. Dan sekarang orang tua itu bikin WA group orang tua mahasiswa. Saya dulu kalau orang tua saya datang tuh ke SD, TK saya masih mau, SD sampai kelas 3 masih mau, kelas 5 saya malu kalau orang tua saya datang, pasti saya bermasalah di sekolah. Ya, SMP saya udah nggak mau, marah saya kalau ibu saya datang. SMA ibu saya datang, aduh jangan, ngapain? Saya selesaikan sendiri. Sekarang orang tua tidak tahu malu. Aktif di WA group, mengguncingkan guru, ngomongin guru, mengatur guru, datang ke Romo, tolong guru itu Romo, jangan ditaruh, anak saya tolong dipindahin ke tempat lain. Saya pikir cuma di situ, mahasiswa. Jadi kenapa Pak Budi Sadikin tahu ada bullying di antara dosen-dosen ini? Dosen dokter spesialis. Dugaan saya dikasih, Pak Renald ini real. Dokter-dokter senior semua membantah. Kenapa? Karena biasa kan mereka begitu. Biasa. Ini Pak Renald buktinya, saya dikirim. Ini percakapannya ada semua di saya. Yang ngatain dokter muda itu dengan kata-kata kasar ada semua. Dapat dari mana? WA grup orang tua kan. Orang tua, bayangan anak yang ngambil dokter spesialis itu kan umurnya udah 25 tahun ke atas. Orang tua masih berucap. Ya. Jadi kita akhirnya melahirkan generasi yang quote and quote agak lembek nih. Karena kita kurang memperkuat ini. Maka peranan Romo membina kaum muda itu penting sekali. Peranan Bapak Ibu membina anak-anak ini penting sekali. Paling nggak cucunya, ya, jangan dimanjakan juga, karena susah. Setiap 10 tahun sekali pekerjaan yang sudah ada akan hilang. Skill yang dimiliki akan hilang, maka diperlukan keterampilan baru. Explore, menggunakan keterampilan baru. Kerjaan saya ya seperti itu. Makanya saya punya menti. Bagalu yang kemarin tadi malam menikah itu menti saya. Mereka datang, saya, kamu belajar apa? Dapat ilmu apa? Update ke saya. Kayak di kampus saja lah. Profesor itu selalu datang ke ruangan-ruangan dosen-dosen muda. Ada apa? Ada ilmu baru. Siapa karyawan baru? Siapa dosen baru? Yang baru pulang dari luar negeri siapa? Apa ilmu kamu? Presentasi, ceritain sama kamu. Risetmu apa? Ajak saya. Ada bimbingan tesis. Saya nggak mau tesis yang lama begini. Saya udah ngerti tentang ini. Saya pengen disertasi kamu, topik baru. Riset, jelasin sama saya. Akhirnya profesor, saya ini dapetnya dari situ. Ekspor. Nah, kalau ilmu 10 tahun sekali hilang, keterampilan 10 tahun sekali hilang, anak kita tidak punya fleksibel mentality ke depan. Payah. Dia akan menjadi orang yang susah hidup. Jadi ini penting sekali karena ke depan 10 tahun sekali ini yang hilang dan anak-anak kita harus eksplor dan dapatkan yang baru. Kira-kira gitu dulu deh, ya. Nah, kita diskusi aja supaya nggak kepanjangan ngomongnya. Terima kasih.